Terbukti yang lapar bukan siswanya, tapi pemilik dapur. Yes, Positive People, ini kan terkait dari rencana penghentian sementara program MBG karena memang sekolah lagi libur dan lain sebagainya. Dan emang sedang ada penolakan terkait dari program MBG ini untuk dilanjutkan. Nah, ternyata kan benar, bukan siswanya yang berdemo gitu ya, atau anak-anak sekolah yang nangis-nangis karena tidak dapat jatah makan bergizi gratis, tapi justru malah pemilik dapur. Nah kan jadi ketahuan siapa yang lapar sebenarnya. Lapar akan cuan-cuan gitu ya, karena kita tahu bahwa berapa keuntungan per harinya gitu ya. Kalau pernah ada yang bilang itu kan, dia nyebut dapat insentif 6 juta bos per hari tanpa dibungut pajak juga program ini. Nah, ini jadi bukti gitu ya. Langsung aja kita reaction informasinya seperti apa dari laman YouTube Kompas Jember gitu ya, Kompas TV Jember gitu ya. Keras pengusaha makan bergizi se-Indonesia tolak wacana moratorium dapur MBG. Tuh, kan? Kita lihat dulu ya video. Jangan lupa subscribe, komentar. Terima kasih buat yang udah subscribe. Maka Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia hari ini menggelar rapat konsolidasi nasional secara resmi menyatakan sikap menolak keras wacana penundaan tersebut dan menegaskan komitmen tegak lurus untuk mengawal keberlanjutan program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, yakni program makan bergizi gratis sebagai flagship dari program Prabowo. Yes, nggak perlu didengerin lebih lanjut ya, intinya kan ya intinya mereka ini tetap programnya pengen tetap jalan. Ya iyalah gitu ya, siapa yang nggak pengen gitu, karena kalau programnya ini nggak berjalan ya nggak dapat duit lagi dong, karena mereka untuk bangun dapur SPPG MBG aja keluar duit banyak ya nggak sih gitu ya. Aduh ya, siapa yang ngerasa gitu terganggu gitu ya, terancam gitu kan ya bisnisnya, ya mereka inilah gitu ya nggak sih gitu ya, karena anak-anak terbukti oke-oke aja kan dengan tidak adanya MBG. Justru kantin-kantin kembali hidup, terus penjual-penjual lain juga jajanan juga kembali hidup gitu ya, dibandingkan dengan adanya MBG seperti itu. Dan terus apalagi ya, karena sekolah juga nggak merasa terganggu, guru-guru karena jam pelajaran terpotong karena adanya makan ini, ya nggak sih? Ya tentu yang terganggu tetap pemilik dapurnya dan mereka-mereka yang udah menikmati cuan-cuan gitu ya. Kepala BGN-nya dapat berapa? Sebelumnya itu 1 miliar per hari. Dapur MBG-nya dapat berapa? 6 juta gitu ya per hari gitu ya. Siswanya cuma dapat 10.000 bos gitu ya. Waduh. Tetap yang cuan gede yang ono gitu ya. Langsung deh, kalau komentar netizen ini seperti apa? Kita bacain ya komentar-komentar netizen gitu ya. Tutup semua SPBG, bubarkan BGN, sarang maling, kumpulan maling uang rakyat gitu ya. Waduh gitu. Inilah mereka-mereka yang kelaparan, makin jelas bahwa MBG cuma memberi makan para pengusaha yang kelaparan ini gitu ya. Widih, betul gitu. Jika sudah ada 27.500 unit SPPG aktif, maka anggaran insentif per tahun berjumlah 60 triliun. Inilah bukti korupsi yang dilegalkan menggunakan undang-undang. Kayaknya malah belum ada undang-undangnya nih gitu, terkait MBG ini. Kan sempat ada protes bahwa MBG dari Ferry Amsari ya gitu, MBG program yang segede ini anggarannya nggak ada undang-undangnya gitu. Sempat dengar gitu ya, sempat dengar statement kayak gitu. Bubarkan aja MBG, makanan beracun, bubarkan aja MBG, gak berguna gitu ya. Pasti menolak, keuntungnya terlalu besar kok, setuju lebih baik dikasih duit cash kepada orang tua murid 10.000 per anak gitu. Jadi yang tidak mau dihentikan itu bukan siswa sebagai penerima manfaat, tapi para pengusaha yang meraup untung besar dari proyek ini gitu. Inilah wajah-wajah penikmat MBG sesungguhnya. Widih, betul gitu ya. Ternyata MBG proyek pengusaha ya, berarti orang kaya. Betul. Ternyata memang ada gunanya MBG itu, melahirkan pengusaha-pengusaha baru secara instan di Indonesia. Hahaha. Penerima manfaat MBG yang sebenarnya gitu. Yang kelaparan bukan siswa-siswi, tapi yang lapar itu koruptor berkedok makan bergizi. Langsung dikasih paham sama netizen gitu.
Keberhasilan program korupsi di Indonesia ya seperti ini. Keberhasilan program korupsi gitu ya. Mulai takut pemasukan berkurang gitu ya. MBG sudah harus dibubarkan, nggak ada dampaknya ya gitu. Rakyat Jatim mendukung revolusi mahasiswa gitu. Program super korupsi gitu ya. Mitra kan, mitra nggak punya hak menolak. Kalau nggak suka putuskan hubungan mitra. Oh iya kan mitra ya, bener ya, nggak berhak menolak kan mitra. Lanjutkan jika pakai uang pribadi kalian gitu. Ternyata yang kelaparan bukan anak sekolah tapi bapak-bapak yang sedang berkumpul ini gitu ya. Gila-gilaan mereka begitu ambisius dengan program terkorup di Indonesia gitu. Kok maksa? Ternyata mereka yang ingin MBG lanjut karena ingin keuntungan melimpah buat pribadi gitu. Inilah penerima manfaat sesungguhnya, bukan masyarakat miskin, petani atau siswa gitu. Sudah jelas siapa yang mafia MBG, bubarkan saja dan tutup segera MBG yang merugikan uang negara triliunan. Nah itu komentar netizen nih kompak itu ya, bilang minta ditutup karena terbukti bahwa yang menikmati ya ini nih wajah-wajah yang di sini nih gitu kan, ya terbukti gitu. Dan balik lagi ya tadi netizen juga kan, kalau mitra gitu ya, kayak kalau nggak setuju ya keluar, karena mitra bukan karyawan dan sebagainya. Karyawan aja kalau misalnya nggak nyaman dengan perusahaan aja juga resign istilahnya kayak gitu. Dan ingat Pak gitu, ini MBG ini dibiayai sama pajaknya rakyat gitu, bukan makan bergizi gratis yang dikeluarkan cuma-cuma pakai duit pribadi gitu ya, bukan program sedekah gitu ya, tapi ini emang duitnya dari rakyat gitu ya. Waduh gitu ya, gimana? Ketar-ketir ya gitu ya, karena kalau kita lihat kan juga sebenarnya udah banyak dapur MBG yang belum dibayar dan sebagainya, ada yang disuspend dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi itu, dan for your information ini udah sering banget diingatkan gitu ya, kalau program politik gitu ya, program tahunan politik kayak gini, mending gitu ya buat teman-teman yang belum join tuh mending nggak usah sama sekali, dalam artian nggak usah lah jadi mitra, nggak usah dapur gini lah gitu ya. Karena apa? Karena pas programnya pertama bisa nggak berjalan dengan baik gitu ya, terus bisa juga nanti keseret kasus gitu kan ya, dan masih banyak lagi lah gitu ya, apalagi kalau program itu program politik gitu ya, yang kayak gini ini gitu ya. Nanti setelah MBG ada satu lagi tuh yang kayak bakal dapat sorotan lagi. Kalau menurut komentar gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Pasti jangan lupa subscribe, komentar. Terima kasih buat yang udah subscribe.